Kenapa Jakarta begitu cepat? Mungkin akan terdengar klise apabila kamu tidak pernah merantau dari luar pulau ke Jakarta. Merasa biasa aja, merasa semua normal aja. Gak ada yang cepat, gak ada yang lambat. Soalnya, hal-hal yang biasa kita lakukan, pasti kita tuh gak bakal pernah mempertanyakannya. Sekarang udah bulan Maret, dan ini adalah hari kedua puasa aku di rantau. Dan banyak hal yang aku belum pernah rasain selama aku puasa di rantau. Karena aku belum pernah puasa di rantau gitu. Ya gimana mau aku rasain kan? Dan hari ini kita bakal hunting di pasar baru sama teman-teman dari Jambi juga. So, kamera tuh. Selamat datang di video kedua aku di tahun ini. Judulnya udah kalian lihat. Ya mungkin bakal terdengar klise buat orang yang gak pernah ngerantau. Ya karena gak punya perbandingan aja gitu. Selama 1 tahun aku ngerantau, banyak banget sebenarnya perasaan-perasaan yang asing. Perasaan-perasaan yang belum punya nama ataupun istilah. Jam 7 pun orang udah pada berdiri kerja. Tapi bang, maksudnya tuh merasa apa yang beda dari Jambi sama Jakarta tuh? Abang berdua lah. Dalam hal apa nih? Dalam hal orangnya dari pekerjaan. Kenapa kok orang sini kayak buru-buru biasanya? Merasa dah itu? Merasa, itu kerasa ya. Karena orang sini aku nengok dari beberapa pekerjaan lah ya. Ya. Itu emang waktu itu harus di manage lah, kayak emang harus on time gitu. Terus jangan sampai ngaret. Kalau Jambi kan ngaret itu biasa gitu. Ya memang tadi aku bilang kayaknya Bandung lebih ke sisi kreatifnya, daily life mereka lah gitu nah. Kurang lebih kayak sama lah kayak Jambi, tapi versi yang Masih lebih rame lagi. Iya, lebih rame lagi gitu. Orang Bandung setuju nggak? Kalau di Bandung tuh lebih fleksibel daripada Jakarta. Fleksibel dalam artian apa tidak? Waktu mobilitas. Hayu-hayu aja gitu. Ya, hayu-hayu ya. Hayu-hayu aja. Pikir-pikir Harus apa? Pakai Canon. Aku amarin ya, please. Sini ya. Saya kayak orang tuh jalan cepat kerja cepat gitu ya, buru-buru ya, kayak serba buru-buru ya. Tapi kakak kan Depok ya? Dari Depok aku. Jadi kan mungkin habitnya tuh mirip nggak sama Jakarta? Habit kerja deh. Kalau zaman aku kecil ya, waktu aku SD gitu, aku tahu gimana teman-teman aku dan orang tuanya pada hidup gitu kan di Depok. Sebenarnya enggak sih, enggak yang tipe yang kayak workaholic, maksudnya yang buru-buru ngerjain segala macam, sat segala macam gitu, enggak sih. Tapi kak, yang kakak kenal, maksudku workaholic ini yang di Jakarta tuh kebanyakan yang orang-orang rantau nggak?
Atau yang asli Jakarta juga workaholic? Soalnya aku ngeliat tuh perbedaan tuh. Misalnya kayak anggaplah kita sebut namanya Feli. Feli sama Ferry tuh beda banget tuh workaholicnya tuh. Oh, Feli kan asli Jakarta Ya gitu ya. gitu-gitu. Ferry merantau. Ya jadi kayak dia harus menghabiskan waktunya itu dengan tepat. Oh, kalau Karena dia nggak punya, misalnya anggaplah Ferry tuh belum tetap di Jakarta. Iya, iya, iya. Anggaplah dia ngerantau kayak aku. Dia nggak punya waktu banyak nih di sini Iya, gitu ya. iya. Kalau Feli bisa anytime Iya. ngapain aja di sini dia punya waktunya gitu ya maksudnya. Make sense nggak gitu? Itu mungkin ya, cuman nggak tahu ya kalau di circle aku sih kebetulan nggak ada perbedaan itu sih, Kel. Ada perbedaan itu. Maksudnya kebanyakan orang kalau di circle aku ya bukan workaholic ya, mereka obses aja dengan apa yang mereka kerjain gitu. Jadi bukan, karena workaholic itu kan stereotipnya lebih kayak misalnya kamu kerja kantoran 9 to 5. 9 to 5. Terus kamu take extra hours sampai jam 9, jam 10 malam. Tapi bukan kerja yang bebas gitu loh, kayak di circle aku kan kebanyakan orang bukan kerja korporat ya, Kayak tapi kita lah ya. iya kayak kita konten. Ya kalau misalnya kamu, let's say kamu lah, misalnya kamu lagi mau ngambil shot gitu kan, kamu belum dapat shot terbaik kamu, kan pasti nggak ada batasan jam kan buat kamu lanjut aja terus-terusan. Iya, karena nggak ada aturan itu ya. Iya, nggak ada aturan, dan ini lebih karena bukan karena kamu suka kerja per se, tapi kamu suka apa yang kamu kerjain gitu. Ya. Ya kan, menurut aku itu rada beda ya dengan stereotipe metropolitan hecticness yang kayak di New York, di Iya, Tokyo, iya. di Singapura, di Jakarta yang dibilang orang-orang bahwa ini fast pace banget nih, fast pace banget. Iya. Aku tuh nggak mengalami itu justru, maksudnya aku nggak punya circle itu, Iya. ya kan. Tapi aku ngerti yang dimaksud yang itu, aku tahu ada orang-orang itu di Jakarta Iya. gitu. Nah tapi kalau ditanya apakah mereka nih datang dari background merantau atau enggak, aku ngelihat Sama nggak aja. terlalu ngaruh sih. Iya, yang di Jakarta terus dari dulu sama aja tetap. Kalau mereka emang yang kayak gitu ya tetap Iya. kayak gitu. Yang workaholic emang bakal tetap workaholic gitu. Kebanyakan teman-temanku yang kutanya yang ngerantau lah ke sini tuh, mereka tuh pasti ngerasain perbedaan pace-nya tuh apa ya? Kayak mereka ngerasa Jakarta tuh cepet banget. Nah kalau itu lebih ke bukan dari orangnya kan, Iya, tapi dari tapi Jakartanya gitu, Jakartanya. dari society-nya kan. Society-nya. Nah, sip. Dari awal ngerantau, ada perasaan-perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Perasaan-perasaan itu adalah sebuah perbandingan antara yang lalu dan kini. Ketika aku merasa Jakarta begitu cepat, mungkin aku saja yang menganggapnya. Aku saja yang meromantisasinya. Lalu, aku bertemu beberapa teman, dan mereka membenarkan perasaanku. Memvalidasi perasaan-perasaan aneh itu. Seolah mereka bagian dari diriku. Terus nggak tahu, aneh itu perasaannya, kayak kok di Jambi slow banget ya, maksudnya bukan secara geraknya lambat gitu, cuman kok pace-nya beda gitu, aneh gitu. Nggak tahu apa yang bisa deskripsiin itu dengan tepat gitu. Lu udah di Jakarta berapa tahun sih? Gua dari 2018. Berarti 7 tahun. Lumayan nih ya. Lumayan ya. Berarti lu dari awal kuliah doang ke Jakarta? Maksudnya Enggak. pernah stay sebelumnya nggak? Paling liburan doang lah, kayak liburan semester SMA gitu gua di Jakarta tiap tahun. Pas pertama kali kesini mau buat netap gitu, itu lu merasa ada perbedaan nggak? Ada lah, banyak lah. Apa? Misalnya culture shock kah, atau kayak, kan kata orang kan banyak kan kayak kenapa Jakarta tuh lebih cepat, begitu cepat? Iya bener sih. Itu kenapa deh kalau bagi lu? Nggak tahu dah. Kayak orang-orang dari pagi udah jalan gitu, udah ada yang berangkat sekolah, kerja. Ya di tempat gua Kalimantan juga ada, tapi kayak buru-buru banget. Kayak mau ngejar apa gitu ya. Tapi kan itu sebenarnya kayak kalau kita nggak pernah ngerasain tuh kayak terdengar klise gitu kan sih, kayak Iya lagi. alah lebay lu gitu loh. Iya. Kayak Ais mungkin nggak bisa ngerasain itu. Nggak relate sih dia kayak. Tahu Rehan pun juga nggak bisa ngerasain itu walaupun dari Bandung. Karena di Bandung tuh kayaknya kan dia ketemu di tempat kuliah dia kan orangnya orang Jakarta semua ya.
hampir sama juga. Tuh. Aku udah nanya beberapa temanku yang ngerantau juga kan, Kak. Kayak merasa nggak Jakarta tuh lebih cepat atau lebih disiplin? Nggak juga. Enggak sih, kalau disiplin kayak Disiplin sama aja. sama aja. Kayak buru-buru aja sih, nggak tahu sih. Buru-buru tuh karena kita yang ngerasain kayak kita harus manfaatin waktu Iya, semaksimal mungkin kayaknya kan. iya deh. Tiap ini tuh harus dipakai gitu loh. Iya, kayak weekend pun juga harus minimal konten kayak gini lah. Minimal konten, terus ada yang kalau udah berkeluarga, ada minimal Iya, me liburan time, bareng keluarga. family time gitu ya. Ada pacar gitu. Iya. Jadi ini adalah hari ketiga aku puasa di rantau, tepatnya di Jakarta, dan banyak rasa kosong yang menghampiriku karena aku udah hampir ya umurku sekarang 22 tahun dan 22 tahunnya aku habisin di Jambi semua dan tidak pernah puasa di rantau orang. Aku sekarang kayak jadi BM sore ya, temen. Ya sebenarnya part of cerita aku di rantau sih, kayak ketika aku pertama kali puasa di Jakarta, buka puasa di Jakarta, sahur di Jakarta. Sebenarnya aku mau ngebahas tentang kenapa Jakarta begitu cepat, tapi aku masukin cerita-cerita lain kayak ketika aku hidup di rantau, kenapa Jakarta tuh begitu cepat, ya gitu-gitulah pokoknya ya, nggak jelas lah pokoknya videonya. Aku juga bingung sebenarnya kenapa Jakarta begitu cepat, cuman ntar kita cari jawabannya gitulah. Aku kok ke Jakarta cuma lewat ya loh. Sebelumnya Mana pernah aku? Baru kali ini. pernah Nggak pernah, cuman netap kayak gini. nggak pernah. Berarti hitungannya lah berapa lama Apanya? di sini? Dari hari apa sih? Jumat dan Jumat lah seminggu. Kan ini lah lumayan merasukkan Jakarta macet lah ada. Cuman kok ngerasain beda, ada bedanya dengan Jambi ya? Ada sama baik. Sama be, Cuman lebih kalau di sini ya lebih mewah. mewah. Lebih kayak ya kayak di Jambi kan apalah yang ditengok. Jambi dusun. Gedung-gedung kayak ini pacar dihitung berapa? Bang 9 Jambi paling tinggi kan? Bang 9. Aston. Nah, kalau ke Sipin itu lah cuman. Iya. Sisbel. Tapi kalau udah dong ngerasa orang Jakarta sini tuh kayak anjir orang nih tuh buru-buru nian apa kayak apa ya sih orang nih ngebut Kalau di jalan tuh nggak nengok lah tuh. Kok orang mukanya stres semua. ngebut kalau yo fokus nian kayak lebay ini mungkin. Emang kehidupan sini keras mungkin ya. Nggak tahu lah ya. Jakarta keras kan? Jakarta keras ya. Aku kemarin ke kampung daerah kampung tempat abang kawan aku di daerah apa namanya? Pokoknya nama tempat itu daerah kebun kopi namanya. Di Jakarta. Jakarta. Nah, kalau nonton Jakarta versus Everybody itu Nah, Kayak settingnya itu kayak gitu. iya tempat tinggal tuh wah bilang kosan jalan kecil nian naik tanggo kayu tuh. Aku tuh juga sering dengar kan kalau orang bilang Jakarta tuh banyak kayak impian semua orang nak ngerantau tuh pasti ke Jakarta ya kan. Iya. Kayak dari kota lain gitu. Mungkin di mata dia mungkin Jakarta ini apa nih mungkin sudah Udah apa final. impian dia yang sudah paling atasnya mungkin kan. Iya. Padahal kalau dia apa enggak pula ada biasa wae. Sama Bay ya. Biasa wae. Oh, nih susah nih an. Mana lagi? Ayo. Kita ketemu Mbak magang tuh lagi. Kau di Jakarta tuh dari kapan sih kan? September tanggal 30. Akhir September mau masuk Oktober awal. Berarti tahun lalu lah ada. Masuknya Ya udah 3 bulan lah. 3 bulan ya. 3 bulan 4 bulan di sini. Tapi sebelumnya kau kan di Jogja ada. Sebelum di Jogja. Berarti kau cukup familiar lah sama, maksudnya kan kawan-kawan di Jogja juga banyak orang Jakarta ada. Baik. Malah justru kawan aku di Jogja dikit orang Jakarta. Oh iya. Orang Jakarta yang aku kenal cuman cewek satu, Cindy. Karena dia kawan jurusanku. Kita satu Masuk ke Medan. Pakai bahasa Jambi bilang. Nggak bisa. Nah itu. Itu sama aku. Itu nggak bisa di ini kan. Langsung spontan. Langsung spontan. Kayak mana nih? Jambinya hilang kan. Kayak mana nih? Bahaya ini. Spontan, Cok. Wah, gila kacau. Tapi ada perasaan yang bagi kau kayak
ngebedain antara Jogja, Jambi sama Jakarta? Banyak. Apa? Contoh simpel, Jambi tidak sekompleks Jakarta. Apa kompleksnya maksudnya? Kompleksnya karena Jakarta kota metropolitan. Jambi dah. Sedangkan Jambi kota yang mana masih Santai ya? santai, masih apa ya? Ya masih gak crowded kayak Jakarta. Baik lagi anjing Medan nih. Tidak sadar kan kau? Tidak. Setiap harinya, rasa kosong itu selalu menghampiriku. Mungkin sama seperti yang aku bilang sebelumnya. Banyak kalimat-kalimat yang terdengar klise. Mungkin juga kalimat-kalimat yang terasa demikian karena seseorang belum pernah merasakan dan mungkin tidak akan paham. Sama halnya dengan perantau di ibu kota. Perasaan-perasaan kosong karena jauh dari rumah mungkin tidak akan semenusuk itu dengan apa yang dirasakan orang yang memang tinggal di sini. Setiap harinya, pasti ada saja kilasan-kilasan lalu yang menghantuiku. Menjadikan senyuman kecil yang mengisi ketika rasa kosong itu datang. Lalu, cara mengobati rindu dan memahami apa yang sedang terjadi adalah dengan mengunjungi tempat-tempat yang sebelumnya aku belum pernah ke situ. Yang dulunya aku cuma dengar. Dan orang-orang memberiku ekspektasi yang tidak sesuai dengan realita di depan mataku sendiri. Terkadang tuh kita memang harus ngerasain dulu buat ngebuktiin yang sebenarnya. Sejenak itu terdengar klise. Seringkali opini-opini populer itu udah gak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Panjangnya kayak ular. Kayak apa?